Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bara Ulfi Nazifah dengan NIM 2103102120 dari kelas 4E Manajemen. Di sini, saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Ibu Wiwin selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama, jelaskan pengertian filsafat, fungsi filsafat ilmu, dan apa saja yang dikaji dalam filsafat ilmu. Filsafat adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana manusia dapat berpikir secara kritis. Filsafat diambil dari dua kata Yunani yaitu philos yang berarti sahabat dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan kata lain, filsafat merupakan studi mengenai ilmu pengetahuan tentang kebijaksanaan untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki. Filsafat sendiri berfungsi untuk melatih cara kita berpikir bahwa segala sesuatu pasti memiliki makna serta memberikan kebiasaan dan kebijaksanaan untuk memandang dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa hal yang dikaji dalam filsafat, yaitu ontologi atau ilmu mengenai keberadaan, epistemologi atau kebenaran ilmu, akal atau logis, pengetahuan, dan bahasa. Kedua, mengapa filsafat disebut sebagai induk segala ilmu pengetahuan? Karena ilmu pengetahuan yang kita tahu saat ini merupakan pengetahuan yang telah dikembangkan oleh filsuf menjadi ilmu yang memiliki pembuktian dan dipercaya kebenarannya. Filsafat dijadikan pedoman manusia dalam menjalankan kehidupan yang benar serta membantu manusia agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap hal-hal mendasar di sekitarnya. Ketiga, jelaskan perbedaan berpikir kritis, logis, dan radikal. Berpikir kritis yaitu berpikir dengan cara mengkritik sampai menemukan dasar pertanggungjawaban atas argumentasi yang dilontarkan sehingga dapat menemukan inti dari argumen yang mendasarinya. Berpikir logis yaitu pemikiran yang runtut dan berdasarkan fakta sehingga dapat diterima oleh akal sehat manusia. Sedangkan berpikir radikal yaitu cara berpikir dengan menggali sampai ke akar-akarnya atau secara langsung dari sumbernya. Dan berpikir ini dilakukan agar seseorang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan sehingga tidak tersesat dalam pemikiran yang keliru. Keempat, jelaskan kaitan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan saling berkaitan. Pengetahuan belum tentu dikatakan sebagai ilmu karena informasi yang kita dapat belum dapat dibuktikan kebenarannya. Dan jangkauan pengetahuan itu sempit. Kita hanya tahu tanpa mengerti bagaimana serta kenapa sesuatu terjadi. Sedangkan ilmu merupakan pengetahuan yang sudah dibuktikan kebenarannya dan jangkauan ilmunya sangat luas. Karena ilmu harus menguji serta meneliti terlebih dahulu. Yang kelima, apakah ilmu pengetahuan bisa meramalkan masa depan? Bisa. Dengan ilmu, kita bisa mempersiapkan seperti apa masa depan yang kita inginkan dan apa yang harus kita lakukan di masa depan. Misalkan, kita mempunyai bisnis untuk menjalankannya, kita harus menggunakan ilmu untuk mengatur keuangan dan pemasarannya, sehingga bisnis yang kita jalankan dapat berjalan dengan lancar dan dapat berkembang. Keenam, jelaskan penggolongan ilmu filsafat yang membahas tentang keberadaan. Penggolongan ilmu filsafat tentang keberadaan atau eksistensi yaitu membahas sejauh mana kita diakui di lingkungan sekitar kita. Dengan kata lain, semakin diakui maka semakin banyak yang akan mengakui eksistensi kita. Yang ketujuh, siapakah Anda dan mengapa Anda dilahirkan dan apa makna hidup menurut Anda? Saya adalah manusia yang diciptakan oleh Allah SWT, yang tidak lepas dari kesalahan dan takdirnya. Manusia yang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Dalam agama dijelaskan bahwa semua manusia yang diciptakan pasti mempunyai tujuan. Allah SWT menciptakan saya sebagai salah satu umatnya, bukan hanya untuk tidur, makan, maupun belajar, melainkan untuk beribadah kepadanya. Makna hidup menurut saya ketika merasakan bahwa kita dihargai, berguna dan berarti bagi seseorang dalam setiap keadaan menyenangkan, bahagia maupun menderita. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.